jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Ya, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah sholat duha magnet rezeki. Alhamdulillah. Nah, mungkin buat jamaah yang di rumah yang udah penasaran tadi, yang udah menyiapkan juga catatannya, bahkan menyiapkan sajadahnya nih. Kalau gitu langsung aja kita minta guru kita ya. Langsung aja minta dijelaskan dan juga sekaligus prakteknya. Boleh nih bagaimana caranya tata cara sholat duha yang baik dan benar nih Bib. Mohon izin silakan. Tafadhol Bib. Baik, izin Habib Usman. Saya udah siapin sejadah juga Bib. Oh iya, baik. Makasih banyak Mas Fadli ngerepotin ini. Masya Allah, dapat pahala Mas Fadli pagi-pagi. Amin. Matur nuwun. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam apa yang tadi saya sampaikan, ya saya jelaskan ya bahwa di dalam segala hal kalau kita ingin dikabulkan sama Allah, kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, itu ada dua sisi, yaitu sisi zahir dan sisi batin. Berapa banyak orang yang menanya kepada saya, ya baik Instagram dan sebagainya, Habib saya sudah sholat duha tapi kok tidak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang belum kita penuhi. Baik, saya ingin menyampaikan, pertama, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita melakukan wudhu. Pada saat wudhu, ingat sisi batinnya. Apa itu sisi batinnya? Yaitu kita membersihkan seluruh anggota wudhu kita, bukan hanya badannya. Ketika kita mengusap, pertama kumur-kumur, itu adalah kita meniatkan untuk mulut kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bersih wudhu kita. Kemudian ketika kita istinsyak, masukkan air ke hidung, begitu juga hidung jangan digunakan untuk hal yang bermaksiat kepada Allah. Dan begitu seterusnya, wajah kita, ya, itu situ ada telinga, tangan kita, kaki kita, itu kita niatkan. Lalu setelah itu, kemudian kita berdiri untuk melakukan salat. Ya. Pertama adalah kita berniat. Saya tidak akan membahas tentang masalah lafaznya. Ya, apakah kita katakan usolli sunnat ad-duha lillahi ta'ala, atau usolli sunnat ad-duha mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala, atau usolli sunnat ad-duha mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala. Baik kita lafazkan maupun kita baca secara sir, ya, di dalam hati kita, bukan itu. Intinya ketika membaca itu hadirkan hati kita berniat. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kemudian setelah kita berniat, kita mengangkat tangan kita. Lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Saya tidak membahas apakah setentang telinga ataukah setentang dada. Ya, dua-duanya ada dalilnya. Tapi yang saya bahas adalah sisi batinnya. Apa? Ketika mengucap Allahu Akbar itu kita betul-betul merasakan Allah itu yang paling besar. Ya. Saudaraku yang saat ini sedang isoman kena COVID, yang sedang di rumah sakit kena COVID, kita niatkan Allah itu lebih besar daripada COVID itu. Ya, yang sedang kena musibah di wartegnya, di warungnya, di tokonya, nggak punya pekerjaan, kita niatkan Allah itu lebih besar dari itu. Ya, kalau kita sudah seperti itu, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan niat kita, keinginan kita. Ya, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah. Saya tidak akan membahas apa kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, atau kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, atau kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, atau kita baca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Apapun yang kita baca, kita resapi apa yang kita baca itu, ya. Supaya apa? Supaya Allah itu betul-betul memandang sama kita. Ada seorang salaf, ya, namanya Imam Ali Zainal Abidin, ya. Beliau adalah cicit dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan beliau itu kalau berdiri untuk sholat, ya sholat sunnah atau sholat fardu, wajah beliau itu pucat pasi. Ya. Lalu ditanya sama orang, kenapa wahai cicit Rasulullah engkau seperti itu? Lalu dia jawab, tahukah kalian kepada siapa saya menghadap? Pada Allah, pencipta seluruh langit dan bumi. Ya. Nah, ketika kita merasakan suasana batin seperti itu, maka insya Allah sholat kita diterima, niat kita diijabah, kebutuhan kita dicukupi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu takwa kepada Allah, siapa yang takwa kepada Allah dikasih jalan keluar dari semua kesulitan yang dia hadapi, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih juga rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal betul sama Allah, Allah cukupi sepenuhnya. Ya.
Innallaha balighu amri. Allah sudah tetapkan keputusannya. Ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah catat segala sesuatu itu. Kebutuhan kita, kebutuhan istri kita, anak kita, seluruhnya. Ya. Maka ketika kita salat duha pun, itu kita betul-betul sisi batinnya kita hadapkan kepada Allah. Dengan cara seperti itu, kita kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Insya Allah kita semua, doa kita, solat kita, zikir kita diterima oleh Allah dan dicukupi segala kebutuhan kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Nggak apa-apa Bib, sini Bib. Nanti saya yang beresin ya. Hatur Ini terima nuhun. kasih banyak. Jadi kita bicara masalah tentang sholat duha ini, kadang-kadang orang cuma melakukan sholat itu cuma karena apa ya? Lahirnya aja yang sholat. Lahirnya aja yang Batinnya sholat. Tapi kemana-mana. nggak ada yang hatinya ini nggak ngikut sama sekali batinnya nih. Itu yang Nah, kita ini pelajaran perbaiki. banget buat kita. Mungkin bukan cuma hanya sholat sunnah tadi ya seperti dijelaskan oleh guru kita, tapi sholat fardu pun kita banyak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Mulai hari ini mudah-mudahan ya insya Allah ya, sama-sama kita lebih tingkatkan lagi bagaimana caranya kita menghadap Allah ini. Kalau bisa hadirkan hati kita ini benar-benar sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa Bib ilmunya, terima kasih Amin, ya banyak. Rabbal alamin. Afwan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau tadi sudah dijelaskan bicara masalah tentang sholat duha yang baik seperti apa dengan menghadirkan hati. Nah kita minta juga mungkin ada doa yang terbaik nih. Ya pada saat kita sedang sholat duha atau mungkin sebelum kita sholat duha. Ada doa-doa apa yang harusnya kita bacakan nih, kita minta sama Allah supaya doa kita ini diijabah nih. Kita minta guru kita pimpinannya dipimpin oleh Ustaz Syam, silakan. Tarik guruku Silakan, Habib silakan. Uthman, Tafadhol. Habib Nabil, Mas Fadli, serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ayahanda Habib Nabil bahwasanya khusyukkan hati dalam keadaan sholat apapun itu. Dan ketika hati itu khusyuk maka subhanallah kita menginginkan untuk mengikuti apa yang diajarkan para ulama kita. Termasuk bacaannya. Jadi bacaan dalam sholat duha itu yang populer adalah rakaat pertama membaca surah Asy-Syams dan rakaat kedua membaca surah duha. Jadi rakaat pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha dan seterusnya sampai akhir surah. Maka rakaat kedua baru membaca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau enggak hafal Ustaz, yang hafal aja. Yang hafal. Kalau itu. hafalan terlalu banyak, pakai hafalannya untuk murojaah. Justru kami dulu waktu menghafal itu kami kalau sholat duha enggak pakai asyam sama duha, tapi kami pakai bacaan yang akan kami setorkan di zuhur. Jadi misalnya hari itu kami hafalin juz 7 misalnya, pas saat sholat duha disitulah kami murojaah apa yang kami akan setorkan nanti. Atau apa yang telah kami setorkan di subuh hari. Misalnya kami setelah sholat subuh tadi nyetorin misalnya juz 7 Al-An'am. Maka di sholat duha kami ulangi itu. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Ya maka teman-teman sekalian yang sedang menghafal Al-Qur'an gunakan sholat sunnah itu untuk murojaah hafalan. Namun yang afdal itu adalah asyams dengan ad-duha. Kenapa? Karena nyambung dengan sholat duhanya. Ada kata-kata duha di dalamnya. Kan nggak lucu juga gitu ya, misalnya orang sholat duha tapi bahasnya tentang perceraian, tolak ayat tentang perceraian atau ayat-ayat tentang yang lainnya. Cari yang nyambung aja. Nah sekarang doanya atau zikirnya. Nah setelah sholat maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Ya Allah, dengan namamu, denganmu aku menerjang atau menerjang badai gitu ya. Ada badai pandemi, ada badai Covid gitu ya. Saya mau berjuang nih ya Allah ya. Denganmu, kamu selalu bersamaku ya Allah jikalau aku berjuang gitu. Nah, wabika uhawila pada saat berusaha. Jadi usahaku ini tidak ada apa-apanya Allah jika tidak bersamamu ya. Wabika uqatil dan denganmu pula aku berjuang, berjihad gitu dengan bersungguh-sungguh. Aku tidak akan mampu kalau tidak denganmu ya Allah. Nah itu pendek doanya. Allahumma bika usawilu, wabika uhawilu, wabika uqatilu. Ada juga doa yang populer yang tadi disampaikan juga udah anak-anak juga banyak yang mulai menghafalnya insya Allah dipraktekkan di sekolah-sekolah. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu. Kalau rezekiku di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih ada di dalam bumi naikkan ya Allah, keluarkan. Wa in kana mu'siran mu'assaran fayassirhu. Kalau susah ya Allah mudahkan. In kana haraman
fatahhirhu. Kalau mungkin dalam rezekiku ini ada yang haram-haram ya Allah, maka sucikan ya Allah. In kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh ya Allah, dekatkan rezekiku ini ya Allah. Nah, ada ulama di Sulawesi, Al-Allamah Nasirus Sunnah, beliau mengatakan kalau saya tidak mau baca doa itu. Kalau saya tidak mau baca. Kenapa? Karena saya rasa Allah yang sampai kepada aku itu yang ditakdirkan Allah. Kalau semuanya sudah sampai kepada aku, habislah umurku. Karena orang meninggal dunia kalau udah habis rezekinya semua didapatkan. Jadi ada pendapat ulama, saya takut rasanya baca doa tersebut. Kenapa? Karena kayaknya dipercepat nih rezeki. Ketika saya baca itu kayaknya rezeki itu mudah sekali datang. Tapi saya khawatir kalau mudah sekali datang bisa jadi setelah itu saya habis umurnya, subhanallah. Tapi ada yang ketiga doanya juga tadi yang diajarkan oleh Habib Utsman. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini doa yang paling bagus. Minta ampunan sama Allah. Kalau seandainya kita bahasa Indonesia doanya, tapi menyangkut tadi apabila ini rezeki masih haram, halalkan ya Allah. Apabila rezeki masih di atas langit, turunkan ya Allah. Itu pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah ya? Ya, bahasa yang paling afdal itu bahasa Arab, tapi bahasa yang paling afdal lagi itu bahasa hati. Iya. Kalau mau masuk pakai hati itu biasanya pakai bahasa sendiri. Iya benar. Karena saya pakai bahasa Indonesia sendiri. nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Iya. Karena mau ngapalin itu susah juga Pak. Yang nggak boleh pakai bahasa Indonesia itu dalam sholatnya. Jangan. Iya Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Sama-sama kita kembali lagi melihat sebuah video tayangan ya. Tentang film pendek motivasi paling maut nih untuk sholat duha. Masya Allah. Penasaran banget nih seperti apa. Ini dia tayangannya. Udah sedua. Gini mas, saya kan sering sholat duha tuh. Tiap bulan, tiap minggu. Tanya sholat duha itu kan nomor rezeki. Tapi kok rezeki saya kok gak tambah-tambah ya? Gimana itu? Iya, ini mungkin banyak pertanyaan juga yang ditanyakan oleh jamaah ya kan. Saya udah rajin Mas Fadli ya kan, sholat duha, bahkan katanya sering banget gitu ya kan sholat duha, tapi rezeki nggak ditambah-tambah. Tapi gini, melihat tayangan tadi ini ada apa mungkin yang menyebabkan rezeki ini tetap sulit walaupun telah melakukan sholat duha, ini perlu dijelaskan juga sama guru kita kembali nih, Habib Utsman. Mohon izin, tafadhol Habib. Afwan Bang Fadli, afwan Habib Nabil, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab rezeki tetap sulit walaupun sholat duhanya setiap hari. Walaupun sholat duhanya enggak tinggal. Yang pertama adalah kita harus bertaubat kepada Allah. Meminta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan kita masih punya dosa-dosa besar, kita belum taubat, maka disitulah macetnya tuh, duhanya tuh. Oleh karena itu taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubat kepada Allah dikedepankan. Dengan taubat sebaik-baiknya taubat. Sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat. Manusia yang bertaubat, meminta ampunan kepada Allah, niscaya doanya insya Allah dikabulin. Amin. Yang kedua, jangan tidur di pagi hari. Yang pertama tuh suruh taubat. Yang kedua jangan tidur di pagi hari. Karena Rasulullah SAW mendoakan umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ayo nih, doanya Rasulullah nih biar sampai sama kita nih. Gimana yang didoakan Rasulullah? Rasulullah berdoa berikanlah keberkahan. Siapa? Kita nih semua umatnya Rasulullah di waktu pagi hari. Kalau kita meminta kepada Allah di waktu pagi hari berarti kita ini hamba yang dimana hambanya Allah meminta akan Rasulullah SAW mengabulkan doanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah udah doain, kita tinggal aminin doang. Salat duha salah satu ikhtiarnya. Dan juga ketika kita inginkan doa kita dikabulkan oleh Allah, yang ketiga adalah bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haitsu ma kunta watbi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Tadi yang disampaikan Habib Nabil tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nih, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ada pintu jalannya tuh. Yang tadinya susah dikasih kemudahan. Yang tadinya dikasih kemudahan lebih mudah lagi. Kenapa? Dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalan aja bisa dapat duit. Kenapa bisa dapat duit? Ditanya, "Oh, tanah itu punya siapa?" "Oh, punya si fulan." Disamperin, ya kan? "Oh, ini tiba-tiba jadi." Tahu-tahu dapat 2,5%, ya kan? Tanpa sengaja. Ini rezeki yang Allah taala berikan. Yang penting bertawakal kepada Allah. Niscaya Allah cukupkan rezekinya. Tapi ingat, tadi ini pertanyaannya menarik, sangat menarik. Kenapa dibilang sangat menarik? Saya sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Bahkan gak berhenti-berhenti, malamnya pun rajin. Ingat,
dicintai sama Allah, disayangin sama Allah, dicintai belum tentu dikasih. Dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Dikasih belum tentu disayang. Contoh, saya punya anak kecil usia 2 tahun. Nggak bisa berenang. Punya kolam renang. Dalamnya 2 meter. Kira-kira dikasih atau enggak? Jangan dong. Jangan. Berarti Kecuali kan kalau pakai balon, pelampung. iya, kita sayang nggak sama anak kita? Sayang. Nggak dikasih karena kita sayang. Takut dia tenggelam. Takut dia tenggelam. Tenggelam lewat. Terus misalkan ditanya, saya ini sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi saya duitnya susah banget ya kan. Berarti kamu adalah orang yang disayang sama Allah, takut besok melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Bentengi dulu dirinya dengan takwa kepada Allah, agar apapun yang didapat tadi menjadikan semuanya halalan thayyiban. Dapat yang halal, keluarnya halal, lagi baik dan berkah. Siapkan wadahnya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah hal yang dimana harus kita jalankan. Kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah. Siapapun manusia pengen dapat ridhonya Allah. Dimudahkan urusannya dengan bermunajat kepada Allah. Bertakwa ini adalah salah satu sumber untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Jadi jangan dibilang, saya sholat rajin, ibadah rajin, tapi saya nggak dapat nih. Jangan kayak gitu. Tapi wadahnya dulu digunakan sebaik-baiknya agar rezeki yang datang kita udah siap mau ke arahnya kemana. Betul. Halalan thayyiban mubarakah. Masya Allah, karena ada juga banyak orang yang mohon maaf sebelumnya ya, karena tidak menyiapkan semuanya, imannya dan segala macam, pada saat dapat rezeki banyak, Buat maksiat. jadi Buat dosa, maksiat, ya kan? nauzubillah min zalik. Nah itu yang tidak diharapkan. Ya, mungkin salah satunya adalah bagaimana kita membentuk kepercayaan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dititipkan harta, ini bisa amanah. Amin, Betul. amin ya Amin. rabbal alamin. Tadi kalimatnya menarik. Dikasih belum tentu disayang. Betul. Disayang belum tentu dikasih. Belum tentu dikasih. Jadi kita ambil segala sesuatunya, pokoknya segala yang Allah kasih kita itu adalah yang terbaik buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita bicara masalah tentang banyak ilmu tadi. Kita bicara masalah tentang sholat duha ini Masya Allah luar biasa. Mungkin buat orang yang sudah mendengar, kayaknya saya nggak mau ketinggalan lagi deh sholat duha gitu. Tapi ada satu riwayat ya, saya pernah baca ini. Ya dari salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik kalau tidak salah, benar ya. Ya ini diriwayatkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya apakah Nabi SAW selalu melaksanakan sholat duha. Namun Aisyah radhiyallahu anha ini menjawab, dia bilang tidak katanya, kecuali beliau ini baru tiba dari perjalanannya. Terus bagaimana hukumnya nih Ustadz Syam nih? Langsung aja kita tembak deh Ustadz Syam, dan ini lagi bengong juga dia. Jadi Nabi tuh nggak tiap hari gitu ya? Iya, Ustadz Syam nih bagaimana kalau Iya. Nabi nggak tiap hari, apakah kita harus tiap hari? Apakah mungkin kita harus melakukan perjalanan dulu baru balik bisa sholat duha? Iya. Atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya nih. Kita membaca satu hadis ini kan juga harus ada gurunya untuk menjelaskan supaya kita nggak gurunya setan ya akhirnya kan gitu. Baik, Nauzubillah min tapi dzalik. guru Kahwisman, Habib Nabil, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sekedar pengetahuan, ternyata hadis yang dibacakan tadi oleh Bang Fadli, maka subhanallah hadis ini sahih dan hadis riwayat Muslim. Jadi Ibunda Aisyah memang mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak tiap hari, kecuali dia datang dari perjalanannya. Bahkan ada sahabat yang tidak pernah mengerjakan nih. Dalam riwayat disebutkan sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Ibnu Mas'ud itu tidak pernah mengerjakan sholat duha. Ya, tapi riwayat yang lain mengatakan keutamaannya banyak sekali sholat duha. Maka kita tidak rugi untuk melaksanakan tiap hari. Bahkan dikatakan bahwasanya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal yang konsisten. Jadi kalau amal yang konsisten itu berarti tiap hari apa enggak? Tiap hari. Jadi kalau ada orang yang menjaga tiap hari sholat duhanya, maka itu adalah amal yang dicintai Allah dan tidak dilarang. Meskipun Rasulullah SAW itu tidak tiap hari mengerjakannya. Sama Senin Kamis gitu. Puasa Senin Kamis. Apakah Rasulullah setiap Senin Kamis? Ada juga Senin Kamis yang Rasulullah tidak puasa. Ya, kalau Syafi'i mengatakan adalah yang namanya kunut itu adalah tiap subuh gitu ya. Apakah Nabi SAW tiap subuh kunut? Tidak juga. Tapi tetap menjadi sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Walaupun duha Nabi tidak tiap hari melakukannya, akan tetap menjadi sunnah abadi untuk kita umatnya. Nah itu penjelasannya. Karena sekarang muncul nih, misalnya di platform sosial media, ngapain lu sholat duha mulu? Nabi aja nggak tiap hari. Nggak begitu bos, nggak begitu. Ngapain lu puasa Senin Kamis? Ngapain lu kunut? Nabi aja nggak kunut tiap subuh. Padahal tidak seperti itu. Sekali Nabi melakukannya, akan menjadi sunnah abadi untuk umatnya. Sekali Nabi melakukannya menjadi sunnah abadi kepada umatnya. Seperti misalnya kunut. Kata Imam Syafi'i, kata imam yang lain, kok kamu kunut Syafi'i? Padahal Nabi kan gak setiap hari. Kata Imam Syafi'i,
kalian kenapa puasa Senin Kamis? Padahal Nabi tidak puasa Senin Kamis setiap Senin Kamis gitu. Sekali Nabi melakukannya akan menjadi sunnah selama-lamanya. Sama seperti sholat duha. Nah, menurut ulama ada beberapa hukum sholat duha. Yang pertama, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, mustahab, sesuatu yang dicintai. Yang kedua, hukumnya adalah sholat duha itu momen aja. Seperti Nabi pulang dari perjalanan baru sholat duha. Kemudian Nabi juga ketika Fathu Makkah sholat duha. Ketika momen sahabat Iqban namanya memanggil Nabi. Ya Rasulullah, mampir dong ke rumahku habis bangun rumah nih. Mampir dong di salah satu sudut rumah untuk sholat. Pada saat itu bersamaan dengan waktu duha. Maka Nabi sholat duha. Maka ada momen-momen. Ada juga hukumnya sholat duha itu menjadi bid'ah. Kapan sholat duha itu menjadi bid'ah? Kalau sholat duhanya dipamerin. Alhamdulillah kalau saya sih tiap hari sholat duhanya. Menjadi bid'ah sholat duhanya. Yang awalnya menjadi sunnah menjadi sholat yang bid'ah. Namun tetap saja sekali Rasulullah melakukannya akan menjadi sunnah selama-lamanya bagi kita. Baik Rasulullah melaksanakan tiap hari ataupun Rasulullah melaksanakannya jarang-jarang. Baik ada sahabat yang tidak melakukannya ataupun sahabat mengikuti baginda Nabi SAW. Kenapa Rasulullah tidak tiap hari? Supaya tidak menjadi wajib bagi umatnya. Allahu Iya. Akbar. Ya ini satu tips lagi buat semua jamaah Islam itu yang lagi menyaksikan ya. Bicara masalah tentang belajar Al-Quran dan hadis ini kita harus tidak bisa memaknai sendiri. Betul. Jadi harus ada gurunya dan gurunya pun harus jelas sanadnya ke Rasulullah. Ya, Subhanallah. ya ini Masya Allah luar biasa. Jangan sampai kita ini belajar akhirnya yang beranggap asumsi ini setan nih yang berbicara nih. Akhirnya tadi terjadilah di sosial media. Benar, Rasulullah nggak rame. begini. Ya Aduh Allah. astagfirullahaladzim. Yuk sama-sama kita tingkatkan ilmu kita supaya kita mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan kembali lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Dan juga insya Allah kita akan berdoa bersama. Nah ini saya paling senang nih buat jamaah semua ya. Ya kita berdoa bersama, mudah-mudahan diaminkan oleh banyak orang, langsung diijabah. Doanya kalau bisa dipimpin Ustaz Syam tentang doa supaya rezekinya makin lancar. Oh Masya Allah. Iya amin amin. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.